semua badannya sama, ini penuh sama lendir. Apa ya, kayak dimakan ular gitu lah, kayak dilahap ular terus dimuntahkan lagi, macam itu. Dalam posisi tuh kayak gini nah, gitu. Beberapa minggu dia linglung, setelah dia sadar dia cerita semuanya sama kejadiannya kayak ibu RT itu juga, ceritanya sama, dibawa ke dunia lain. Nah di situ sudah mulai berita sudah keluar kemana-mana, udah terbang kemana-mana, anak hilang ya, udah tayang di media sosial, di internet, terus di koran-koran tuh sudah tayang semua. Pencarian ketiga baru orang-orang pintar nih turun bantuin, bahkan ada yang sampai jadi mediasi. Jadi diceritakanlah sini mang, anak ini ternyata ada dua kemungkinan, dia jalan sendiri sama diambil sama makhluk halus. Terjadinya kasus anak hilang di Pulau Kalimantan tak bisa lepas dari adanya pengaruh mistis. Diculik oleh sosok goib penunggu hutan karena bepergian di saat kondisi hujan panas. Ini merupakan pantangan di daerah Kalimantan. Kasus anak hilang ini ditelusuri dan ditulis dalam berita oleh Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Sobat Malam Mencekam, Sobat MM. Seperti biasa hari ini kita akan nonton bersama. Ada kisah baru dari Bang Bayu. Yang kemarin kisahnya yang di atas nih ya. Jadi nonton dulu. Dan hari ini Bang Bayu akan berkisah kembali tentang misteri anak hilang. Ini terjadi di Samarinda ya. Iya. Di daerah mana tadi? Di Wapsarani Dan di Luar Bakum. oh ada dua kejadian Ada dua ya. kejadian. Pada waktu itu Bang Bayu ini menjadi seorang jurnalis, jadi ditelusuri lah seperti itu ya. Iya, Ternyata di situ ada unsur mistisnya. mistisnya. Bang Bayu sekarang aktivitas apa Bang? Untuk sekarang ya ngonten sama usaha. Ngonten juga ya? Ngonten juga. Apa nih nama channelnya? Bayu Wahyudi. Bayu Wahyudi tentang? Explore konten horor juga. Wah sama ya. Iya. Konten horor. Jadi yang suka explore silakan cari tahu atau kepoin channel dari Bang Bayu Wahyudi. Nah ini kaosnya udah dipakai nih. Iya bang. Gimana terasanya? Kaosnya rasanya enak. Nggak gatal-gatal kan? Oh enggak. Aman ya? Aman. Tapi jangan dipakai tidur nih. Biasanya sih yang dipakai tidur pakai malam mencekam itu mimpinya buruk. Serius ini. Serius. Jadi memang sudah dibaca-bacain mantra di situ. Waduh. Jadi harus dipakai main gitu ya. Oke, siap Bang Ai. Baik, Bang Bayu. Iya Bang Ai. Terima kasih sudah mau berbagi kisahnya di Malam Mencekam. Ya. Dan Sobat Malam Mencekam, sama-sama kita nonton kisah yang baru ini. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Bang Bayu. Ya, jadi gini Bang. Saya itu dulu kerja jadi jurnalis di 2018. Nah, kebetulan waktu itu job desk saya tuh di kriminal. Nah, selama saya kerja itu belum pernah mendapat kejadian yang aneh, yang pokoknya yang janggal. Nah, pas masuk tahun baru 2019 itu, di situ mulai ada kejadian yang aneh. Nah, di tahun 2019 itu ada satu orang anak yang hilang. Itu dititipkan orang tuanya ke sekolahan PAUD TK. Nah, jadi anak itu dititipkan di sekolahan TK untuk diajarin gitu kan, karena dari orang tuanya juga mengatakan bahwa memang anak ini super aktif. Nah, jadi di sekolah itu dititip ada 7 anak yang dititip. Nah yang satunya itu dia masih umur sekitaran 2 tahun. Nah di umur 2 tahun itu guru PAUD-nya yang pengasuhnya ini cuman ada 2 orang di situ, 2 orang aja. Jadi dititipkanlah sama si orang tuanya ini anaknya. Saya titipkan. Nah setelah tidak lama dari situ dititipkan,
anak ini dikabarkan hilang secara misterius, tidak tahu hilangnya kemana. Itu posisinya dalam keadaan lagi hujan di sekolah nih, karena anak itu dititipkan orang tuanya dengan kasih kepercayaan gitu kan, tapi ternyata anak ini tidak dijaga dengan benar. Perempuan atau laki ini? Laki, Anak laki-laki anak ya? laki-laki ya. Ibunya nih langsung ditelepon dari pihak PAUD TK tadi bahwa dikabarkan anaknya bu sudah hilang gitu. Langsung si ibu nih kaget langsung berangkatlah ibunya ke sekolahan penitipan anak tadi. Ditanyain lah, anak saya kemana, kok nggak ada gitu kan, kalian ini jaganya seperti apa. Nah, si pengasuh yang dua tadi menjelaskan, mohon maaf bu, tadi anak ibu ada di depan sini. Nah, yang satunya tadi ngurusin anak yang 2 tahun dan satu lagi tinggal ke WC, dan kami tinggal bu itu tidak lama, nggak sampai 5 menit kami tinggal. Pas saya kembali, anak ibu sudah nggak ada. Saya kira anak ibu sudah dijemput. Nah, dari situlah ibunya nangis histeris sampai teriak-teriak. Nah, nggak lama dari situ dilaporkan ke polisi minta bantuan. Nah, bantuan. Pencarian pertama tidak ada menghasilkan apa-apa. Orang tuh sudah nyari sampai ke bawah gorong-gorong paret itu, grenase tuh. Dan grenasenya itu bukan lagi yang kering, Mang, tapi dalam. Waktu itu kan posisinya dalam keadaan hujan deras. Nah, dicariin, takutnya kan jatuh ke situ. Dicariin nih. Hari pertama dicariin, kita nyariin. Jadi kita nih kan ikut juga nyari nih, masuk paret, nelusurin paret tuh. Ada sekitaran 5 meteran paret tuh kita masukin. Gelap. Nah, nggak ada membuahkan hasil. Si ibu tadi nih udah nggak makan, udah lemes karena mikirkan anaknya satu-satunya itu aja kan. Ini hari pertama nih udah mulai kayak pasrah aja sudah, karena sudah hari pertama itu udah kemungkinan besar kan orang itu dibawa sama tetangga atau dibawa sama warga. Jadi kayak udah pasrah gitu, masih hidup lah anaknya gitu kan. Pencarian pertama nggak nemu itu juga. Kedua kita masih nyari. Nah, sampai semua gorong-gorong itu dimasukin, dicari sama relawan. Ada juga timnya Inapis bantuin nyari. Polisi juga ikut nyari, nggak ketemu juga. Bahkan sampai di obok-obok itu paret tuh. Takutnya kan tenggelam di paret tuh kan, nggak ada. Nah, kebetulan kan saya di situ bekerja juga. Saya jadi jurnalis. Nah, jadi saya harus mencari berita yang nyata, bukan hoak ya. Jadi kita ikut mencari di situ. Nah, ada teman saya juga dari TV nasional MNC ikut mencari juga di situ. Nah, pas pencarian ketiga itu, nah di situ sudah mulai berita sudah keluar kemana-mana, udah terbang kemana-mana, anak hilang ya. Udah tayang di media sosial, di internet, terus di koran-koran tuh sudah tayang semua. Udah mulai rame. Pencarian ketiga baru orang-orang pintar nih turun bantuin. Bahkan ada yang sampai jadi mediasi. Jadi diceritakanlah ini, Mang. Anak ini ternyata ada 2 kemungkinan. Dia jalan sendiri sama diambil sama makhluk halus. Nah, yang jalan sendiri ini itu kan dari segi pandang orang yang tidak tahu dunia mistis. Tuh. Jadi dianggap itu dia anak nih kayaknya keluar jalan sendiri gitu waktu hujan-hujan gitu kan. Bukan korban penculikan. Bukan, karena waktu itu tidak pernah ada yang namanya kehilangan anak di sini kan. Nah, jadi tidak ada pernah berpikir korban penculikan. Jadi kayaknya anak itu cuman jalan gitu terus nyasar ke rumah tetangga gitu. Cuman itu aja. Siapa tahu ada yang nemukan gitu kan.
Nah jadi orang yang, kalau kita kan sebagai jurnalis itu mengangkat yang nyata-nyata ya kan, yang pasti-pasti aja. Kita nggak mau berbohong juga. Jadi kita angkat dari hal yang nyatanya, anak itu hilang aja gitu, nggak tahu hilangnya kenapa, kayaknya hilang aja. Nah yang kedua itu dari orang pintar pas pencarian ketiga itu diambil sama makhluk halus. Nah yang digambarkan itu, yang dijelaskan nih sama kita nih, teman-teman yang di lapangan, dijelaskan bahwa ada perempuan tua, terus pas ketika hujan itu dia mendatangi si anak tadi, dan di situ dijelaskan bahwa anak ini memiliki kelebihan, makanya anak itu diambil untuk dijadikan teman di dunia lain gitu. Sampai itu pencarian nggak ada hasil. Nah pas berita itu sudah mulai kendor. Nah nggak lama dari situ ada info. Berapa hari itu? 16 hari pencarian itu, 16 hari. Udah 16 hari. 16 hari. Ada info dari salah satu warga bahwa penemuan jasad seorang anak di Jalan Antasari. Di posisinya itu anak itu yang ditemukan di paret di pembuangan air itu. Nah, posisi anak ditemukan tuh dalam kondisi dia telungkup, anaknya itu telungkup. Pertama gini, warga itu belum sempat geger, belum sempat juga kaget gitu kan. Kayak dia jalan-jalan ngeliat tuh di tepi sungai itu. Dilihatnya kan di bagian part-part tuh tepi-tepinya, oh itu kayak boneka gitu kan. Jadi ditusuk-tusuk pakai kayu gini goyang-goyang. Kok beda gitu kan, ini gak lembek-lembek. Nah akhirnya pas dicek betul-betul, ternyata anak yang hilang itu. Jadi pas ke 16 harinya itu baru ditemukan sudah nggak ada kepala, cuman yang lengkap tuh bagian badan, kepalanya udah hilang gitu. Sebelum itu anak tuh dievakuasi, si warga tadi melaporkan ke RT. Dari RT itu menyampaikan ke pihak kepolisian. Jadi warga ini melaporkan, wah Pak, di paret kita nih ada penemuan jasad anak gitu kan, tapi kita nggak tahu anak siapa ini. Nah jadi si RT ini cepat lah langsung ngambil sigap kan, langsung lapor ke kepolisian. Dari pihak kepolisian menurunkan Inapis, langsung cek ke lokasi. Nah dicek lokasi ternyata anak yang hilang itu yaitu sudah yang tadi, yang anak dari PAUD tadi tuh. Nah setelah dievakuasi, dicek badannya semua macam kan, waktu itu sudah dipanggil juga ibunya nih, datang ibunya dengan sedih itu datang. Dia berharap tuh bukan anaknya, jadi dia berharap itu anak orang lain. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, diotopsi, dilihat dari baju segala macam, betul anak dia. Sebelumnya ibunya nggak mengenali karena kepalanya nggak ada, kepala udah nggak ada, cuman badannya utuh. Nah yang dikenali ibunya cuman dari pakaian pertama kali dia antar, dan itu yang dipakainya. Nah, di otopsi ternyata di situ ada kejanggalan lagi. Anak itu kalau nggak dia jalan sendiri, dibawa orang, terus kepalanya diambil gitu. Dan di balik itu ada bekas gigitan binatang ini, krokodil di sini. Buaya. Dari rumah sakit menyatakan ini betul juga anak ibunya. Wah nangis histeris gitu. Jadi si ibunya nih sampai nuntut pihak PAUD tadi. Iya, buat pihak sekolah tadi dituntut, dilaporin polisi bahwa terjadi keteledoran, penjagaannya tidak bagus, terus anak-anaknya di situ dibiarin main, nggak dijaga benar-benar. Jadi si pihak sekolahan tadi itu berurusan lah dengan kepolisian. Jadi yang 2 penjaga tadi itu dipanggil kantor polisi, ditanya, kok bisa Bu anaknya ini dibiarkan nggak diawasi, paling dititip. Terus si ibunya bilang yang jaga ini
tadi saya tinggal ke WC sebentar, nggak sampai 5 menit. Tapi anak itu saya nggak tahu, tiba-tiba aja hilang. Dan kita juga nggak bisa memastikan itu diambil orang atau apa. Nah, setelah melakukan otopsi kan orang tuanya tadi tidak ini kan apa namanya, tidak terima anaknya itu meninggal sia-sia, harus ada ganti rugi. Tapi kan pihak sekolah juga tidak bisa apa namanya, memberikan ganti rugi, kan itu namanya nyawa kan, nggak bisa diganti sama apapun. Jadi sekolahnya itu sempat ditutup beberapa bulan, tuh ditutup. Nah, dari situ kan ada kejanggalan tuh, kenapa kepala aja yang hilang, nah kan. Nah, dan hari selanjutnya tuh rame lagi, banyak nih dukun-dukun datangan memprediksikan, oh ini diambil, ini diambil apa namanya, jadi untuk tumbal kepalanya gitu kan. Terus anak ini apa, dia punya kelebihan, jadi memang diincar dari awal gitu kan. Setelah dikubur itu digali lagi, otopsi ulang lagi, diotopsi ulang sampai forensik dari Jakarta tuh turun ke Samarinda untuk meneliti anak ini atau sengaja memang apa namanya, dia jalan sendiri gitu. Sampai sekarang tuh nggak ditemukan titik terangnya tuh anak itu kenapa dia bisa meninggal. Pihak forensik pun sudah menetapkan, wah anak ibu ini sudah ditetapkan Bu keteledoran aja, karena dari pihak yang otopsi ini tidak menemukan kejanggalan kayak ada bekas luka, potongan segala macam, nggak ada. Yang ada tadi bekas krokodil aja. Jadi setelah anak itu sudah dapat semua informasinya, pihak forensik juga tidak bisa menyimpulkan bahwa anak ini atau segala macam karena tidak ada bukti kan. Akhirnya ditutuplah itu beritanya. Tidak ada lagi diungkit-ungkit. Nah, sebelum anak ini ditemukan itu sempat ada orang yang mimpi ternyata anak itu dibawa sama laki-laki, terus dia pakai jubah hitam, itu diseret anak itu. Jadi warga itu pernah kita temuin itu untuk minta keterangannya, cuman orangnya nggak mau disebutkan namanya siapa. Nah, jadi pernah kita datangin itu keterangannya bahwa anak itu memang benar dia memiliki kelebihan, makanya kenapa anak itu aja yang diambil gitu. Akhirnya udah tutup berita, udah nggak ada. Nah, kelebihannya apa ya anak ini? Nah, kelebihan itu tidak dijelaskan kelebihannya apa. Yang jelas dia memiliki kelebihan dan keunikan dalam dirinya itu. Makanya makhluk gaib atau orang-orang yang tidak pernah kelihatan itu dia suka sama anak itu. Makanya itu yang diambil. Gitu. Dan mungkin sampai sekarang nih kepalanya nggak ditemukan. Masih jadi misteri. Kenapa jadi kepalanya yang hilang? Terus kenapa organ tubuhnya masih utuh? Itu masih jadi misteri sampai sekarang itu. Nggak ada sama sekali bisa menjelaskan. Nah, itu udah selesai tuh Mang ceritanya. Nggak ada lagi namanya pembuatan berita, kita udah tutup berita, semua berita televisi udah semua udah jelas bahwa itu cuma ada keteledoran aja dari pihak PAUD. Nah, jadi dapat ganti rugi dari sekolah keluarga ini? Itu ganti rugi pasti Mang. Ada ganti ya? Rugi. Itu pasti ganti rugi ada. Di tahun barunya lagi di 2022 itu ada lagi kejadian Bang. Sama, anak hilang. Di mana? Daerah mana? Daerah Luabakung. Nah, masih Samarinda ya? Masih Samarinda. Nah, jadi anak ini posisinya dia lagi main sore sekitaran jam 5 setengah 6 gitu. Main sama teman-temannya. Temannya 3 orang. Main di sekitaran rumah itu aja, keliling, ketawa-ketawa gitu. Dipanggil ibunya nih, suruh pulang. Tapi anak-anaknya masih main. Nah, temannya tadi 2 itu udah balik. Jadi si anak tadi itu
ditungguin sama ibu nih sampai jam 7-an tuh, nggak ada muncul kemana gitu kan, sampai dicariin ke tetangga tuh nggak ada juga. Wah, panik sudah ibunya nih, panggil lah RT, Pak RT gitu. Anak umur berapa? 7 7 tahun. 7 tahun, Laki-laki apa? laki-laki juga. Laki-laki juga. Ya, jadi Pak RT, anak saya hilang, tolong bantuin. Dipanggil lah warga nih sekitar tuh, warga kampung tuh dipanggil rame. Nah, ceritakan kondisinya seperti apa, diceritakan ibunya. Jadi anak saya tadi tuh mainnya di sini keliling-keliling tuh, terus saya panggil nggak nyaut-nyaut, saya tunggu di rumah nggak ada. Nah, di situ sudah mulai orang tuh mulai melakukan pencarian juga, lakukan pencarian sampai ke gunung segala macam. Itu belum ramai betul, masih sekitar orang kampung itu aja. Jadi melakukan pencarian keliling-keliling, nggak nemu juga hari pertama itu, Mang. Hari pertama nggak nemu. Nah, hari kedua ngelakukan juga pencarian, masih orang-orang kampung situ melakukan pencarian dengan melakukan beberapa ritual, bawa segala obor, terus ada pentongan apa itu untuk tampi, itu untuk beras itu bawa juga tuh. Di warga nih kebingungan nih, wah kita nyari kemana gitu kan, sudah 2 hari nggak ketemu anak nih. Nah, nggak lama dari situ temennya main tadi dipanggil, tanyain, Dek, kamu ngelihat kah temanmu kemarin di sini main-main? Nah, ada satu orang yang ngelihat anak-anak temennya main. Iya bu, ya. Iya bu nih ya, saya ini melihat kemarin, dibilang teman saya itu dibawa ke atas gunung sana sama kakek-kakek tua, diajak main. Nah, di belakang rumah itu Mang ada gunung, Mang, gunung tinggi. Di belakang rumah tuh ada juga pohon-pohon besar, pohon buah. Di belakang pohon buah itu mulai hutan sudah. Nah, sesuai petunjuk yang temennya tadi main-main itu, Mang, dah melakukan pencarian lagi di situ. Nah, di hari ketiga sudah melakukan pencarian, mulai rame. Nah, jadi saya sama teman-teman ini kan jurnalis, melakukan penelusuran, melakukan ikut pencarian itu dari pagi kita, Mang, melakukan pencarian tuh dari pagi kita sampai jam 12 malam nyari itu. Nggak ketemu, ganti-gantian orang nyarinya. Jadi kita nih udah capek, terus haus, nggak nemu juga. Sampai juga turun dari pihak ini kepolisian, terus relawan juga ikut membantu mencari, nggak ketemu juga. Nah, di hari keempat dah mulai datangan nih orang-orang yang punya ilmu yang dibilang orang penglihatan tentang dunia lain gitu, dunia gaib. Nah, disitulah mereka melakukan mediasi, melakukan penarikan, terus ada yang kesurupan juga di situ sampai teriak-teriak. Di pas kebetulan kan saya ada di situ tuh, jadi saya liatin fakta untuk nunjukkan anak tadi di mana yang 7 tahun itu. Nah, ditunjuklah nih di gubuk ya, di atas gunung. Nah, kebetulan di atas gunung itu ada rumah, Mang, rumah udah tua juga, nggak ada penghuninya. Nah, di situ ditunjuk langsung warga nih semuanya lari ke sana, ke gunung, lari ngeliatin, cari, teriak nyari, manggil nama anak itu. Oh, nggak ketemu juga. Udah keliling nyari itu nggak ketemu, sampai dimasukin rumahnya tuh, dibuka pintunya, dicek di lemari segala macam, karena rumahnya kosong, Mas, nggak ada siapa-siapa kan, tapi ada lemari, dibuka liatin, oh nggak ada. Wah, dibilang ini kalau dukunnya ini bohong, hantunya ini bohong. Akhirnya warga tuh udah putus asa, kembali lagi, datang ustadz, masuk lagi, ada lagi yang kesurupan sampai dilempar sama apa itu terakhir itu, kalau nggak salah botol. Jadi kan saya berdiri di ini, di pintu kan, di ruangan ini rame nih orang dah jagain yang kesurupan nih, jadi mediatornya. Dimasukkan semua hantu cerita, masukkan untuk mencari siapa dalang semua itu. Saya di depan pintu nih kayak gini, pasang kamera. Si yang kesurupan tadi ngeliat, kamu kenapa ini gitu kan, kok kamu
berani-beraninya di situ lempar, jadi kamera saya kena tuh. Dari situ saya mundur lama. Cerita yang Ustadz tadi ini udah menemukan titik terangnya ceritanya, bahwa anak itu disembunyikan di balik pohon. Jadi malam itu naik lagi kami, itu pencarinya malam bang. Jadi orang kata malam nih saat naik ke gunung cari, ada pohon besar tuh gede gini pohonnya tuh kayak gini. Di situ dibilang, di situ ada anak itu disembunyikan. Wah, datang kami situ. Bawa ini, kami bawa parang, bawa lampu senter. Oh, jadi warga nih semua situ. Diliatin, nggak ada. Dipanggil juga namanya nggak ada. Nah, kembali lagi nih ke bawah. Kembali lagi kita ke bawah. Nggak ada sama sekali penuh titik terangnya. Nggak lama dari situ pencarian keempat itu ada si warga sebelah situ, yang sebelah kampung itu juga cerita bahwa anak itu diambil sama memang sosok laki-laki tua, rambutnya panjang segini tuh, terus pakai tongkat, pakai jubah putih. Dia ngambil anak itu karena dia sayang tuh, karena yang pesannya itu anak itu sering dimarah-marah sama orang tuanya gitu. Tapi pas kita tanya ke orang tuanya nggak ngaku bahwa anaknya dimarah-marah. Tapi warga sekitar juga menyaksikan anak itu memang sering dimarah-marahin, dimarahin sama orang tuanya. Tapi kita nggak tahu entah itu atau faktor ekonomi atau segala macam, kita nggak tahu. Nah, disitulah cerita itu keluar bahwa si anak ini sudah diyakini diambil makhluk halus, bukan diculik atau dibawa orang kabur gitu aja. Nah, di saat itu belum ada Mang, itu belum ada orang tua bapaknya, belum ada. Bapaknya kalau nggak salah itu dalam posisi kerja di luar kota. Jadi yang ngurus itu tadi ibunya aja. Masuk hari berapa itu? Itu ke 5 atau ke 6 gitu. Sekitar itu ke 5 atau ke 6 itu. Nah, dari situ ada sisi mistisnya. Ternyata sebelumnya itu Bang, Gunung Kembar itu memang ada penghuninya. Dulu pernah kejadian, ceritanya gini. Ada perempuan sama laki-laki. Itu yang penghuni gunung itu, namanya Gunung Kembar. Nah, itulah yang jadi penghuni sekitar situ. Itu orang biasa, awalnya juga orang biasa, cuman ditarik ke dunia lain gitu. Karena mereka suka dengan si perempuan sama laki-laki ini. Nah, ditarik ke dunia lain itulah yang jadi penjaganya. Nah, dari si RT-nya tadi sempat juga sudah buka mulut, karena tadi kan sudah melakukan pencarian nih sampai 5-6 hari itu udah melakukan pencarian, nggak ada titik temunya. RT-nya buka mulut, memang dia bilang sini pernah terjadi tragedinya itu pernah saya sendiri, RT-nya bilang nih, saya sendiri mengalami. Saya ke kebun saya di atas kebun, itu saya melihat suatu kampungnya ramai, banyak orang-orangnya cantik semua, sama kayak kita. Dia bilang itu ramai orang, ada pasar segala macam, belanja itu ramai. Masuklah si ibu tadi kan, ibu RT masuk sana. Dia bilang tidak ada yang namanya tuh gelap, terang semua. Nah, lalu posisi ibu RT tadi ini di kebun tapi hilang. Orang di situ mau orang pintar atau orang biasa tetap Mang ikut ke dunia mereka, karena mereka kayak ada portalnya gitu, kayak ada portal kayak gini. Jadi ketika portal itu terbuka, manusia tembus ke sana. Tapi untuk kembalinya lagi nggak bisa Mang, harus ditarik gitu. Nah, ibu RT-nya nih sempat hilang beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah itu. Dicari ini sama suaminya. Pencarian pertama nggak ketemu. Sama juga kayak kejadian yang ini, yang
anak 7 tahun tadi itu. Pencarian pertama, kedua, ketiga baru ketemu. Itu malam hari juga ketemunya. Pencarian siang tuh nggak ketemu, pas pencarian ketiga malam hari ketemu. Itu pas si suami ini pakai ini baju yang sama kayak dipakai istrinya. Nah, dicari lah sekitaran yang dimana istrinya hilang itu. Nggak taunya si baju ini tadi ternyata itu tersangkut di tangan istrinya. Saat tersangkut kayak gini, suami ini kan bingung nih, apa nih nyangkut, lihat tarik istrinya. Nah, istrinya dapat. Itu nggak mati mang, 3 hari itu dia nggak mati, cuman lemes. Nah, dari cerita ibu RT yang tadi itu yang ikut ke dunia lain, dia ini badannya ini penuh dengan lendir dari kepala sampai kaki tuh lendir, dan dia sempat kehilangan ingatan. Jadi kayak orang linglung gitu, dia nggak tahu apa-apa, bener-bener dia nggak sadar diri tuh. Jadi kalau ditanya ini dia nggak sadar. Jadi selama dia nggak sadar itu 3 hari itu nggak sadar, nggak tahu dia nih di mana, siapa. Nah, dari situ dia baru cerita. Di situ ada penunggunya. Gitu. Jadi setelah kejadian si Bu RT itu sekitaran 5 bulan dari situ lagi bang, ada lagi kejadian. Itu kejadian sama, orang hilang juga di situ juga, di kampung itu juga. Yang anak tadi gimana nasibnya? Belum selesai. Yang anak tadi ini nggak ketemu sampai sekarang, sampai detik ini nggak ketemu. Gitu. Nah, jadi kalau kita ambil dari ceritanya yang historinya sebelumnya itu, yang belakang-belakang itu diambil sama makhluk halus. Karena kalau misalkan kayak penculikan atau pembunuhan, itu pasti ditemukan. Ini sampai dilaporkan ke polisian, dicari mama bapaknya itu diinterogasi, nggak ada, nggak dapat sampai sekarang, nggak ketemu. Jadi dari pihak orang tua juga itu udah mengikhlaskan si anak tadi nih. Dan banyak juga dukun-dukun dari luar itu ikut antisipasi membantu untuk mengembalikan si anak yang 7 tahun tadi. Nggak bisa juga. Jadi nggak ada titik terangnya untuk ketemu kembali si anak tadi, nggak ada sama sekali. Gitu. Jasadnya juga Nggak ada. Cuman menurut opini mereka sendiri, terus dari pendapat mereka sendiri, yang orang-orang pintar yang pernah kita jumpai, yang kita langsung tanya-tanya langsung, anak itu diambil sama siluman. Yang satunya itu siluman kera, dari si dukun yang satunya siluman kera, yang satunya itu ular itu kepalanya 2, dia penunggu lubang. Nah, jadi di balik gunung itu mang ceritanya ada lubang gitu. Nah, betul kayak yang diceritakan si ibu RT tadi, itu di balik gunung itu kebunnya tuh ada kampung. Nah, di situ juga sama kejadiannya, di situ juga anak itu hilang. Jadi untuk titik terangnya si anak ini mau ditemukan atau kembali lagi udah nggak ada. Orang tuanya sudah ikhlas menerima semuanya. Sampai sekarang di 2023 ini nggak ada kabar lagi gitu. Sempat anaknya itu diposting di Facebook segala macam. Mungkin kalau orang Samarinda tahu semua mang. Bahkan itu sampai di media-media juga, di berita di YouTube juga itu ada, orang pasti tahu itu. Tapi nggak cari orang spiritual yang pinter-pinter gitu, yang ilmunya tinggi mungkin. Ikut nyari, mereka tapi sendiri yang datang. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Mereka ada yang pulang sendiri, mundur, katanya nggak sanggup. Kekuatannya kuat daripada mereka. Banyak mang dukun-dukun itu yang datang itu ya. Yang ngerti dunia gaib itu banyak yang datang situ. Ada yang cuman menerka, anak ini sudah nggak bisa kita ambil, ikhlaskan aja gitu. Dukunnya dia bilang begitu. Jadi si ibu ini udah pasrah sama bapaknya, bapaknya juga bilang, sudah nggak apa-apa, kita ikhlaskan aja kalau memang anak itu hilang. Gitu. Karena sebelum anak itu hilang sudah ada kejadian sebelumnya. 2 orang yang tadi yang hilang, perempuan sama laki-laki. Dewasa itu ya? Iya, dewasa. Itu juga nggak diketemukan. Jasadnya, bekas bajunya nggak ditemukan, sama sekali bersih di sekitarnya itu.
Makanya kalau kita ke tempat mereka sana di Loa Bakung itu, kalau sudah jam 6 sore mereka udah nggak ada, semuanya tutup pintu karena udah kejadian sering, bukan sekali 2 kali, udah sering. Bahkan sebelum anak yang ini 7 tahun ini hilang, ibu RT hilang, ada lagi yang hilang, itu orang timur. Nah orang timur itu ceritanya sore sama disuruh ngopi, nggak mau ngopi, tiba-tiba mang dalam rumah itu hilang dalam rumah, dicariin 1 hari 1 malam nggak nemu juga. Kalau nggak salah itu pencarian 3 hari. Itu orang timur itu ditemuin di atas pohon, mang. Itu harus pakai ritual juga bisa biar itu kembali lagi. Itu kondisi hidup mati. Kondisinya hidup, cuman dia sudah lemas karena semua badannya sama, ini penuh sama lendir. Nah, kayak kayak dimakan ular gitu, kayak dilahap ular terus dimuntahkan lagi, macam itu. Jadi si orang timur tadi ditemukan di atas pohon itu dalam posisi itu kayak gini, nah gitu. Nah itu ditemukan warga, diselamatkan. Sempat juga dia linglung beberapa minggu, dia linglung. Setelah dia sadar, dia cerita semuanya sama kejadiannya kayak ibu RT itu juga, ceritanya sama, dibawa ke dunia lain gitu. Dunianya tuh rame katanya, banyak juga orang-orang yang baik gitu. Dia bisa masuk ke sana karena ada kayak suatu tempat yang betul rame, padahal itu hutan, itu yang didatanginnya. Padahal posisinya tadi dalam rumah tapi bisa hilang. Nah, setelah dia cerita semuanya itu tadi, si orang tadi yang setelah ibu RT itu ibu RT tadi, dia sadar, dia dipulangkan langsung ke kampungnya di timur sana gitu. Nah baru yang kejadian anak tadi ini, nah detik ini juga tidak ditemukan anak ini. Di 2023 ini nggak ditemukan sampai sekarang, nggak ada sama sekali yang namanya untuk pencarian tuh sudah nggak ada dari tim relawan, terus Inapis, Basarna, ini kepolisian itu ikut mencari semua, relawan untuk mencari semua, nggak ketemu. Jadi udah, orang tuanya juga sudah mengikhlaskan anaknya itu hilang, jadi biarkan aja. Jadi kalau kita misalkan ke sana mencari orang-orang yang bisa kita tanya-tanya sana, ada mang, tapi tidak semua orang mau bicara karena mereka takut gitu. Bayangkan aja mang, jam 5 itu mereka udah mulai tutup pintu, nggak ada lagi yang namanya main-main di depan rumah, itu nggak ada lagi dah, udah semuanya udah sepi. Karena udah pernah kejadian beberapa kali, bahkan ada yang juga meninggal di situ. Yang meninggal ini hilangnya pasti kapal. Bayangkan di kapal itu kan kapalnya kecil aja, kapal kelotok kayak gitu, kapal untuk ngangkut ini barang-barang. Dicariin orang itu posisinya dalam keadaan tidur sih, yang saya dapat dari cerita orang-orang itu, posisi dalam keadaan tidur, tiba-tiba nih hilang. Dikira jatuh ke sungai, kali yang enggak, dicari sungai enggak ada. Nah, itu dicari sampai 1 bulan. Taunya mang itu dibalik pintu-pintu ini, pintu-pintu kapal kan ada pintunya, untuk enggak tahu pintu untuk mesin. Nah di balik situ ada dia emang ditemukan dalam keadaan telungkup. Padahal orang-orang tuh sudah nyariin keliling di bagian kapal segala macam, itu dicek segalanya, nggak nemu. Pas sebulan itu baru ditemukan, udah jadi ini, badan udah jadi kerang, udah kering gitu. Jadi disitulah orang percaya bahwa
gunung kembar atau gunung bidadari itu memiliki mistis yang kuat, karena setiap tahun dia itu selalu minta tumbal. Karena itu tiap tahun tuh Mang, tiap tahun tuh selalu ada tumbal orang hilang. Selalu orang hilang. Iya, selalu orang hilang. Hilangnya 2 aja. Kalau dia tidak mati, tidak ditemukan. Itu. Ya, itulah menjadi ketakutan masyarakat di sana. Sampai sekarang ini nggak ada yang mau namanya ngotak-atik hutan gunung itu, nggak ada yang mau ngotak-atik. Nggak ada mau kayak orang tuh mau berkebun beladang di belakang itu masih luas itu. Karena pernah kami melakukan penelusuran pencarian anak yang 7 tahun tadi itu, luas masih sampai kita keliling-keliling tuh. Wah, tapi nggak ada yang mau berani berkebun itu, karena mungkin mereka takut. Nah, sebelum-sebelumnya sudah ada kejadian yang tragis seperti itu. Nah, jadi kalau sore udah senja, anak-anak yang kecil-kecil itu udah ditarik semua ke rumah, suruh masuk. Kalau malam kayak gini Bang udah sepi, nggak ada orang lagi yang beraktivitas kayak biasanya di kampung itu kan jam 7 jam 8 kan masih ada tuh. Ini udah bener-bener udah sepi, udah nggak berani mereka mau keluar lagi. Terus semenjak kejadian gunung orang hilang itu, yang ada di gunung itu minta tumbal terus tiap tahun, udah ada. Ini masih di Kota Madia ya, Kota Madia Samarinda? Iya masih Bang, di dalam kota ya? Iya masih dalam kota. Sudah banyak sekali korbannya ya? Banyak banget itu Bang, yang hilang, entah hilangnya secara misterius itu banyak. Gimana caranya untuk menghindari itu supaya nggak terjadi orang-orang hilang? Ya, untuk menghindari supaya orang-orang itu tidak hilang, itu kalau untuk pribadi saya sendiri itu ya, kita harus menaati aturan yang harus kita taati memang yang sudah ada. Terus misalkan kayak kita disuruh jangan jalan sore senja gitu kan, kita harus ikutin itu gitu. Terus kita juga sebagai orang tua, kita harus menjaga betul-betul anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali gitu. Warga di situ banyak nggak? Maksudnya berapa kelurahan di situ di daerah? Oh banyak Mang. Banyak ya? Banyak. Berapa kakak itu? Kalau kakaknya nggak tahu, pokoknya ada Padat lah ya? padat. Itu padat. Pokoknya dari jembatan itu kampung, ujung lagi kampung Mang. Gitu. Udah habis itu baru diputus. Di sananya lagi baru ada lagi. Karena di balik sananya tuh ada jalan bekas ini tambang. Gitu. Jadi bukan wilayah sepi. Iya bukan wilayah sepi, memang banyak memang di situ mobil-mobil truk besar roda 12 yang lewat situ, angkat-angkat barang-barang yang berat, banyak lewat situ. Waktu Bang Bayu ke sana itu auranya seperti apa daerah itu? Kalau pas ke sana itu auranya emang ini sih apa ya, beda. Iya beda, agak mencekam, iya juga panas juga iya. Karena gini Mang, kalau kita misalkan berada di atas bukit gunung, ya kan ini gunung ini, itu pasti rasanya adem, dingin kan. Ini enggak, ini panas. Jadi kalau kita ke sana tuh merasa kita di suatu wilayah tempat itu kita kayak dikurung, kayak di dalam toples gitu, nah ditutup, nggak ada angin sama sekali di atas itu. Pengap ya. Pengap. Dan yang selalu hilang ini pribumi di situ atau pendatang? Pendatang. Pasti pendatang. Iya pasti pendatang. Orang pribumi enggak ya? Enggak, jarang. Yang kenanya orang pendatang. Iya orang-orang pendatang. Harus lebih waspada kalau gitu, apalagi anak-anak ya. Nah yang kisah pertama itu hilangnya bukan maghrib bukan ya? Bukan senja. Bukan senja, itu agak siang. Waktu karena hujan sekolah panas. masih jalan ya. Hujan panas itu. Hujan panas, jadi si anak tadi itu bermain ceritanya. Dititip di situ lagi main-main. Ternyata si gurunya ini yang jaga ini teledor gitu. Jadi ada unsur atau pengaruh dari hujan panas itu? Kalau kita dari sisi ininya yang awamnya ada gitu. Karena kalau misalkan hujan panas itu kan anak-anak kan kalau masih kecil itu kan suka main di hujan-hujan, main becek-becek gitu. Itu ada.
Pengaruh mistisnya. Kalau dari pengaruh mistisnya ada juga, karena tadi aku bilang anaknya memiliki kelebihan gitu. Jadi waktu diambilnya pas hujan panas itu Wah, ya. pas hujan itu. Oke. Baik, terima kasih Bang Bayu. Ini kisah yang kisah yang informatif ya. Ya, siap. Menambah lagi tentang kota-kota goib yang ada di Kalimantan Timur. Ada juga di Kalimantan Selatan ya, Saranjana Iya, itu. Saranjana tuh ada juga. Kalau itu sudah lebih terkenal. Iya, Padahal betul. ini juga sama seremnya Iya, ya. sama seremnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.